Terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Break bersama Polda Metro Jaya. Dan kita akan kembali melanjutkan diskusi kita dengan budayawan Babe Ridwan. Seperti apa nih Be? Minuman keras ini kan sudah ada sejak lama. Namun baru kali ini memakan korban banyak. Seperti apa nih tanggapan Babe? Singkat saja Be. Ya singkat ya. Jenisnya yang kemarin kan biasa. Sekarang ada oplosan. Ya kan dicampur macam-macam ya. Supaya orang matinya cepat. Nah, menurut saya ya memang tidak ada jalan lain, harus hukuman seberat-beratnya. Karena ini kalau zaman dulu namanya ini subversif kok. Subversif ini namanya kegiatan yang merupakan kejahatan terhadap negara, nggak bisa ditoleransi. Walaupun miras kita ketahui sudah lama. Mirasnya ini kan miras oplosan, lain. Tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditolerir lagi ya? Nggak bisa ditolerir lagi, nggak boleh diampunin, nggak boleh. Tapi kalau dilihat di masyarakat, apakah ada budaya? Babe melihat ada budaya berkelompok minum miras oplosan, ini adalah gaul ala daerah-daerah tertentu. Enggak, ini diada-adakan saja. Kalau mereka pengen disebut jago, dari dulu juga begitu. Dari zaman dulu itu biasa lah orang pada ngejago, ya kan. Tetapi ngejago pakai nyari mati kan baru sekarang. Kan begitu. Jadi menurut saya kondisi yang diterangkan oleh Bapak kita sosiolog itu adalah satu realita. Bukan karena realita adanya orang ngajago lalu timbul ini. Ini direncanakan setelah gagalnya proyek narkoba melumpuhkan moralitas bangsa Indonesia. Maka ditingkatkan prasarana perlumpuhan moral dan mental bangsa Indonesia dengan miras oplosan. Itu. Adu jago dengan meminum miras oplosan dalam satu komunitas ini nyatanya ada dan banyak terjadi. Tadi betul, diungkap. itu kan apa yang bisa dilakukan? Itu ornamental, bukan suatu konstruksi yang sejati. Konstruksi yang sejati adalah negeri ini mau dihancurkan dengan pelbagai cara. Lah kita kagak boleh diam. Kita jangan terjebak oleh ornamennya. Dia minum sambil ngejengkang, dia minum sambil nyemplung ke kali, itu nggak penting. Lalu bagaimana Babe melihat? Dia mati kalau minum. Gitu. Solusinya nih, apa yang bisa dilakukan? Apa? Solusinya segera DPR membuat sidang, membuat undang-undang hukuman mati bagi para pembuat dan segala macam networking daripada miras oplosan. Mati langsung. Baik, ini dari tadi ada beberapa masukan, artinya hukuman harus ditambah. Lalu penindakannya di lapangan, saya ke Pak Budi Novian dari Satpol PP, penindakannya seperti apa? Ini sudah makan banyak korban, belum masuk kejadian luar biasa, tapi korban terus bertambah. Kalau kata Babe Ridwan Saidi tadi, angkanya statistiknya naik terus. Kalau bicaranya penindakan, Satpol PP dan juga penegak hukum yang lain tentu menegakkan hukum harus berdasarkan hukum juga. Aturan yang ada, hukum positif yang ada. Di Satpol PP menggunakan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Di situ jelas di ancaman pidana hanya kurungan 20 hari sampai dengan 90 hari, 3 bulan. Dendanya hanya 500.000 sampai dengan 30 juta. Itu yang menjadi rujukan kita dalam pelaksanaan tugas. Di samping hal tersebut juga ada pengenaan sanksi berupa tindakan kepada tempat usaha yang memang tidak punya izin. Kita lakukan teguran lisan tertulis sampai kemudian untuk tempat usaha yang berizin tapi kemudian melanggar izin tersebut, siupnya dicabut. Tadi dikatakan untuk memperoleh surat izin usaha ini butuh proses yang panjang, seleksinya ketat, luar biasa sekali. Tapi nyatanya di lapangan masih saja ada colongan begitu ya. Lalu ke depannya akan seperti apa mengawasinya agar tidak kecolongan lagi? Saya kira memang kita harus perketat dan juga kita intensitas aksi di lapangan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian harus lebih ditingkatkan. Dengan itu tadi mengajak seluruh stakeholder, termasuk juga kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Sejauh ini kerjasama yang dijalin dengan pihak Polda Metro Jaya dengan pihak masyarakat atau seperti apa sinerginya yang dibangun? Untuk pelaksanaan tugas di lapangan biasanya Satpol PP didampingi oleh TNI dan Polri, dan itu memang sudah jadi protap kami karena memang bagaimanapun juga kita tidak boleh underestimate ketika kita melakukan pengawasan ataupun pengecekan tempat usaha tertentu ini, karena ada tingkat-tingkat kerawanan yang harus kita pertimbangkan. Baik.
Baik Pak Budi, kita dari Pak Budi coba bergeser kembali ke Sodikum Mukras yang tadi mungkin terlupa kita tanyakan. Bagaimana nih Sodikum terkait beberapa masyarakat menanggapi menggiring isu ini sebagai isu SARA. Seperti apa himbauan Sodikum untuk masyarakat? Miras dihubung-hubungkan dengan SARA ya. Jadi harus dibedakan ya. Ranah miras dengan ranah SARA. SARA ini suatu potensi budaya, potensi agamis. Jadi harus menjadi sebuah gerakan ya. Jadi nilai-nilai suku ini harus kita jadikan sebagai sumber nilai kekuatan potensi. Agama demikian juga. Jadi jangan sampai nanti dimanai SARA ini negatif, tidak. Tapi manakala memang SARA dimuati oleh rasa benci, rasa menghina, menyerang dan sebagainya, ini baru masuk kepada ranah yang negatif. Tapi kalau dikaitkan benang merahnya dengan miras ini, harusnya ada sebuah gerakan ya, edukasi. Gerakan edukasi dari masyarakat, dari agama, dari suku, golongan. Jadi kita tidak memilah-milahkan, apa kita orang Jawa, orang Betawi, orang katakanlah provinsi lain, kita jadikan sebagai sumber potensi kekuatan daripada anak bangsa itu untuk mengantisipasi laku-laku yang negatif. Jadi ini kalau dikaitkan dengan masalah isu SARA, jangan dilihatnya dalam perspektif agama, apa itu politik ya. Kalau perspektif politik ini lagi-lagi ini terus terang saja kemarin sudah dilempangkan. Sudah diluruskan politik SARA ini. Karena apa? Ya politisasi SARA ini kan mempunyai sebuah potensi yang positif juga. Kalau kita muati dengan laku-laku yang positif juga. Jadi saya kira saatnya kita untuk bangkit penguatan gerakan SARA untuk mengantisipasi atau mengedukasi yaitu gerakan-gerakan dalam tanda kutip mafia miras oplosan. Saya tidak membedakan antara miras oplosan dengan miras. Karena segala sesuatu yang mendatangkan katakanlah kerusakan pada akal itu adalah laku negatif. Laku negatif. Jadi walaupun prosesnya begitu lama dan sebagainya, oleh karena perlu ada yaitu memang sanksi yang berat. Baik. Saya setuju dengan Pak. Iya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idam Aziz. Nanti kita akan berbincang dan menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.